Selamat datang kembali, Arsipian, di Arsip Kelam. Malam ini, kita akan menyelami kedalaman rimba yang menyimpan rahasia gelap, di mana batas antara manusia dan legenda menipis, dan setiap jejak adalah bisikan dari masa lalu yang tak terjamah. Siapkah kalian mendengar kisah tentang penjaga rimba, yang arwahnya murka jika alam terusik? Siapkan diri kalian, karena kisah yang akan kalian dengar ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan peringatan dari jantung Mentawai. Bayangkan sebuah hutan yang sangat tua, begitu kuno hingga pepohonan di sana seperti saksi bisu ribuan tahun. Di sana, di Mentawai, bukan hanya sekadar pohon dan lumut, melainkan juga sesuatu yang bernapas, sesuatu yang lebih tua dari ingatan manusia. Mereka menyebutnya Sioban, penjaga tak kasat mata yang bisa berubah wujud, bersembunyi di antara bayangan, dan menuntut balas dendam pada siapapun yang berani merusak rumahnya. Apakah kalian percaya ada makhluk yang bisa menjelma menjadi harimau buas, bukan untuk berburu, tapi untuk menjaga alam? Malam ini, mari kita buktikan. Jauh di jantung Kepulauan Mentawai, di tengah belantara yang masih perawan, tersembunyi sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun. Kisah Sioban, siluman harimau yang bukan sekadar hewan buas, melainkan manifestasi roh leluhur yang menjaga keseimbangan alam. Bagi suku Mentawai, hutan bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga tempat suci yang bersemayam roh-roh para leluhur. Dan Sioban adalah penjaga paling setia dari semua itu. Kisah Sioban bermula dari seorang syaman agung bernama Ama Sioban, yang hidup berabad-abad lalu. Ama Sioban adalah seorang yang bijaksana, sangat dihormati oleh sukunya karena kemampuannya berkomunikasi dengan alam dan roh-roh. Ia adalah pelindung hutan, yang selalu mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam, mengambil secukupnya, dan tidak merusak. Suatu ketika, wabah penyakit parah melanda desa Ama Sioban, mengancam nyawa seluruh warganya. Ama Sioban, dengan segala kekuatannya, mencoba mencari solusi, bermeditasi berhari-hari di dalam hutan. Namun, saat ia kembali, desa sudah hancur lebur diserang oleh suku lain yang ingin menguasai wilayah mereka. Ama Sioban menyaksikan sendiri bagaimana hutan yang ia cintai ikut dibakar, sumber daya dihancurkan, dan keluarganya dibunuh di hadapannya. Dalam kemarahannya yang tak terkira dan kesedihan yang mendalam, Ama Sioban mengucapkan sumpah. Ia bersumpah akan menjadi pelindung abadi hutan dan setiap makhluk di dalamnya, melindunginya dari kehancuran yang dilakukan tangan-tangan serakah. Konon, setelah sumpah itu terucap, tubuh Ama Sioban berubah. Kulitnya ditumbuhi bulu loreng, matanya menyala hijau, dan ia menjelma menjadi harimau raksasa yang gagah. Ia bukan lagi manusia,
melainkan manifestasi dari murka alam itu sendiri. Sioban, siluman harimau penjaga rimba. Selama berabad-abad, kisah Sioban menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mengusik kedamaian hutan Mentawai. Penduduk asli sering bercerita tentang penampakan harimau raksasa yang tak biasa, dengan sorot mata yang penuh kearifan sekaligus ancaman. Harimau itu tidak menyerang tanpa alasan. Ia hanya menampakkan diri, bahkan kadang hanya meninggalkan jejak kaki raksasa di dekat perkemahan, sebagai peringatan bagi penebang liar atau pemburu yang serakah. Mereka yang tidak mengindahkan peringatan ini, konon akan mengalami nasib nahas. Ada yang tiba-tiba tersesat di hutan tanpa jejak. Ada yang tiba-tiba sakit parah setelah menebang pohon keramat, atau bahkan menghilang tanpa kabar. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang rombongan penebang kayu dari luar Mentawai yang masuk tanpa izin pada tahun 1980-an. Mereka adalah orang-orang yang hanya melihat hutan sebagai komoditas, tanpa menghargai nilai spiritualnya. Dengan mesin-mesin berat, mereka mulai merusak peta hutan yang sangat dihormati suku setempat. Peringatan dari tetua adat diabaikan. Malam harinya, saat mereka beristirahat, terdengar raungan harimau yang tak biasa, begitu keras dan menggetarkan tanah. Salah satu penebang yang bernama Riko, yang dikenal paling sombong, merasa tidak gentar. Hanya harimau biasa, katanya mengejek. Namun, esok paginya, Riko menghilang. Jejak kakinya putus di dekat sebuah pohon besar yang baru saja mereka tebang. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada darah, hanya kehampaan. Rekan-rekannya panik dan berusaha mencari, tetapi hutan seolah menelan Riko hidup-hidup. Beberapa hari kemudian, tim SAR menemukan Riko. Bukan di daratan, melainkan tersangkut di dahan pohon paling tinggi, dengan luka cakaran raksasa di tubuhnya. Anehnya, lukanya tidak mengeluarkan darah, seolah-olah jiwanya dihisap kering. Masyarakat setempat meyakini itu adalah ulah Sioban yang murka. Kisah lain datang dari seorang fotografer asing bernama Anna, yang datang ke Mentawai pada awal 2000-an untuk mendokumentasikan keindahan alamnya. Anna adalah seorang yang skeptis, tidak percaya pada hal-hal mistis. Ia sering mendaki ke pedalaman hutan, bahkan sendirian, untuk mendapatkan foto terbaik. Suatu hari, ia menemukan sebuah pohon beringin raksasa yang tampak sangat tua dan unik. Ia memutuskan untuk mendirikan tenda di dekatnya, meskipun sudah diperingatkan oleh pemandu lokal bahwa pohon itu adalah tempat keramat. Malam itu, Anna terbangun oleh suara gemerisik daun yang aneh. Ia mengira itu hanya angin, tetapi kemudian ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di dekat tendanya. Saat ia melongo keluar, ia melihat sepasang mata hijau menyala di kegelapan,
sangat dekat, dan ia bisa merasakan napas berat makhluk itu. Bentuknya samar, tapi ia yakin itu adalah harimau raksasa. Anna ketakutan setengah mati. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa membeku di tempat. Harimau itu menatapnya beberapa saat, lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Pagi harinya, Anna menemukan sebuah cakaran panjang di tanah di luar tendanya, terlalu besar untuk harimau biasa. Ia segera berkemas dan meninggalkan hutan, membawa pulang cerita yang tak akan pernah ia lupakan. Sejak itu, Anna menjadi penganut kuat keberadaan Siobhan. Hingga hari ini, di Mentawai, legenda Siobhan tetap hidup. Ia bukan hanya cerita seram untuk menakut-nakuti anak-anak, melainkan bagian dari kearifan lokal yang mengajarkan manusia untuk menghormati alam, menjaga hutan, dan hidup harmonis dengan lingkungannya. Masyarakat Mentawai percaya, selama alam masih dijaga, Siobhan akan tetap menjadi pelindung. Namun, jika keserakahan manusia terus merajalela, maka murka Siobhan akan kembali, menuntut balas dendam atas setiap pohon yang tumbang, setiap makhluk yang terluka, dan setiap inci hutan yang hancur. Jadi, Arsipian, setelah mendengar kisah ini, masih beranikah kalian mengabaikan bisikan alam? Ataukah kalian akan menjadi salah satu dari mereka yang terusik oleh Siobhan, sang penjaga rimba?